Selamat siang Bu Elis, gimana kabarnya? Iya, siang Bu Danik. Alhamdulillah saya hari ini sehat. Saya lihat di story Ibu nih di media sosial Ibu. Kayaknya Ibu ada yang sedang dipikirkan. Kira-kira apa sih, mikirin apa sih? Ya Bu, sebenarnya di sekolah tuh ya, saya perhatikan anak-anak tuh kayak motivasi untuk belajarnya tuh menurun gitu Bu. Jadi anak-anak eh, kayak nggak semangat gitu untuk belajar, khususnya di pelajaran saya, di pelajaran seni budaya gitu Pak. Ketika saya masuk kelas, sambutan mereka tuh kayak kurang antusias gitu. Jadi ada yang eh, dia tetap main handphone gitu, ada yang tetap ngobrol seperti itu, Bu. Ya, kurang termotivasi belajar dalam belajar ya. Lah menurut Ibu sendiri, siswa yang sudah termotivasi itu indikatornya seperti apa ini ya? Dalam belajar ditunjukkan dengan apa gitu siswa yang sudah termotivasi ini? Siswa yang termotivasi itu tentunya seperti semangat gitu Bu. Jadi ketika dimulai dari gurunya datang pun ketika mengucapkan salam dijawab gitu dengan semangat. Kemudian eh, merespon gitu kan, memberikan umpan balik ketika saya bertanya mereka menjawab gitu kan. Intinya antusias sih Bu, kelihatan dari gerak tubuhnya gitu dan tidak ngobrol sendiri gitu Bu. Nggak lemes-lemesan seperti itu Bu. Iya, iya, iya. Selama ini nih, pembelajaran Ibu di kelas sudah menggunakan metode seperti apa aja? Untuk metodenya memang saya akui ada yang memang masih menggunakan ceramah gitu ya. Memang ceramah itu kan masih Ya. emang harus ada gitu kan. Mungkin intensitasnya sih memang jangan terlalu banyak ya, harusnya memang seperti itu gitu. Kemudian ada juga sebenarnya udah ada diskusi gitu. Saya juga kadang menggunakan alat peraga gitu. Seperti itu yang sudah saya terapkan dalam pembelajaran saya di pembelajaran seni budaya ini. Ya, metodenya sebenarnya sudah cukup bervariatif ya. Ngomong-ngomong, siswa kelas berapa, Bu, yang belum termotivasi ini? Kelas 7 Ibu. Mm. Kelas 7 mungkin memang pelajaran seni budaya ini memang agak baru sih ya buat mereka, karena mungkin waktu di SD itu kan lebih ke tematik gitu, jadi tidak terkhususkan. Ketika dia di SMP ini memang sudah per mata pelajaran, memang mungkin belum terlalu mengerti dan memahami mungkin tentang pembelajaran seni budaya ini. Walaupun mungkin mereka sudah ada sih kayak menggambar dan bernyanyi memang sudah diajarkan, tapi mungkin di SMP ini kan karena materinya lebih mendalam gitu. Jadi Iya. kayak saya ini kan di misalkan di seni rupa ini ada pelajaran untuk menggambar bentuk gitu kan Bu, kayak geometris, kemudian kayak tipografi, ada juga bernyanyi gitu kayak ensemble musik, bernyanyi lagu populer. Mungkin itu hal-hal yang baru. Jadi karena sedikitnya pengetahuan mereka, maka mereka jadi kurang termotivasi gitu. Iya, iya, iya. Dengan berbagai alasan tersebut nih, rencana ke depannya apa yang hendak Ibu Elis lakukan nih dalam pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran nantinya? Sepertinya dengan metode yang di awal itu mungkin anak kan masih kurang eh, apa namanya tadi, kurang termotivasi ya. Mhm. Jadi mungkin saya akan lebih menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif mungkin Bu. Iya. Kayak penayangan video gitu kan Bu, kayak Mhm. sebagai contoh referensi mereka gitu. Kemudian menggunakan sound system atau bahkan alat musik secara langsung gitu Bu, Iya. supaya mungkin lebih interaktif. Dan mungkin dengan metode pembelajaran yang berkelompok. Jadi siswa yang lebih terampil mungkin bisa mengajarkan siswa yang masih rendah terampilnya gitu Bu. Wah, Mungkin rencananya bisa lebih cukup berat. bagus ya, Nuto. Cukup bagus dan cukup menarik nih. Mulai kapan nih rencana-rencana Ibu Is akan diterapkan atau dilaksanakan nantinya nih? Emang harus secepatnya sih Bu. Jadi supaya anak juga
udah semakin termotivasi, apalagi nanti kan mau ada ujian anak-anak. Mungkin bisa dimulai dari minggu depan, Bu. Iya. Saya akan membawa apa Infokus gitu sebagai media pembelajaran gitu dengan menayangkan video-video yang menarik gitu. Kemudian juga menggunakan sound system. Mm-mm. Jadi mungkin ada ditambah-tambahin dengan adanya ice breaking gitu kan, Iya, iya. dengan adanya teknik stop gitu. Jadi biar kesadaran mereka penuh supaya mereka juga ada hadir di situ gitu. Terus pembelajarannya juga bisa semakin mengerti gitu dengan adanya video-video tersebut. Iya, iya, iya. Sungguh perencanaan yang sangat luar biasa ya. Semoga berjalan dengan lancar dan Ibu hasilnya makin bagus, siswanya makin termotivasi nih ya ke depannya. Amin, amin. Eh, Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu sukses selalu ya. Sukses dengan segala perencanaannya untuk pembelajaran siswa-siswinya. Ya, terima kasih juga Bu Dani karena udah mau ngedengerin nih sharing saya pada siang ini. Ya, selamat Oke, siang. ya. Oke, selamat siang Bu Dani. Selamat siang Bu Is. Apa kabar pada siang hari ini? Kabar baik Bu Is. Bu Is sendiri gimana kabarnya? Saya juga sehat Bu pada siang ini. Terima kasih ya Ibu Dani udah mau meluangkan waktunya nih di siang ini gitu, mau sharing-sharing sama saya. Iya nih Bu Bu Dani, Is. Bu Dani mau sharing tentang apa nih? Oh ya, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya. Saya perhatikan itu setelah pandemi COVID mulai berangsur pulih kembali nih nah ya, dan pembelajaran mulai normal, sudah belajar dari pagi sampai sore. Saya perhatikan siswa-siswa saya itu kurang disiplin ya Bu Is, terutama terhadap kehadiran. Sering banyak yang terlambat, bahkan melebihi batas ketentuan yang disampaikan di sekolah, yaitu 7.15 atau mungkin 15 menit dari waktu yang disampaikan. Mereka lebih lagi nih untuk yang pada terlambat. Setengah 8 baru nyampe sekolah, bahkan ada yang lebih dari itu nih. Wah, gawat juga ya Bu ya kalau seperti itu. Kalau bisa Ibu nilai nih, kira-kira murid-murid Ibu itu kalau dinilai dari angka 1 sampai 10 itu tingkat kedisiplinannya ini ada di nilai berapa Ibu? Ya, cukup kritis, anu krisis sih Bu, cukup krisis ya antara 5 sampai 6 nih ya untuk nilainya. 5 sampai 6 ya Bu ya. Mm-mm. Jadi sangat kritis sekali gitu ya. Mm-mm. Eh, ada harapan nggak Bu kira-kira kalau misalkan untuk dinaikkan gitu. Kalau untuk 10 kan mungkin agak panjang mungkin ya Bu waktunya. Ya, Kira-kira yang terdekat ini kira-kira bisa dinaikkan di angka berapa Bu ya. kira-kira? Menurut saya sih ya, bisa dinaikkan ke angka 8 dia bisa ini. Untuk Hmm, dinaikkan di angka 8 supaya anak bisa makin disiplin dan sebagainya sebagai tolak ukurnya angka itu ya 8 itu. jadi ini sebenarnya ada kaitannya tentang kedisiplinan itu ya Bu Mm, ya. mm, mm. Jadi menurut Ibu siswa yang murid yang disiplin itu yang seperti apa sih Bu? Ya, menurut saya ya siswa yang disiplin atau punya kedisiplinan yang tinggi itu dia dapat dilihat dari dia mengikuti peraturan yang ada nih. Dari siswa itu terhadap aturan yang ada dengan datang dan pulang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu salah satunya. Jadi siswa itu disiplin atau enggaknya salah satunya dilihat dari datang dan pulangnya dia ke sekolah. Jadi mengikuti aturan ya Bu ya, Ya, mengikuti ataupun juga mengikuti keyakinan kelas yang sudah Ibu terapkan juga tentunya. Eh, Siswa itu senang diperlakukan seperti apa tuh Bu kira-kira supaya mereka lebih termotivasi gitu untuk menjadi semakin disiplin? ya. Kalau sebagai kita nih ya siswa atau mungkin orang secara umumnya pastinya tentunya perlu diperhatikan
Siswanya perlu Kita diperhatikan dan kita pun mendapatkan perhatian itu. mhm mhm. Jadi oke, jadi menurut Bu Dani mungkin anak-anak itu sebenarnya butuh perhatian ya Bu ya, dari kitanya Mm, sendiri sebagai seorang guru gitu, dan mungkin juga perhatian dari keluarganya gitu iya. ya Bu ya. Mm, Oke, untuk rencana ke depannya yang mungkin bisa, dilaksanakan itu kira-kira seperti apa ya Bu untuk, Kalau anak-anak nih bisa gitu, mm, bisa mm. meningkat gitu Ya, gimana? kalau dari saya sendiri nih ya Bu ya, tentunya kita harus memberikan contoh lebih baik lagi nih. Saya mengharapkan siswa saya untuk disiplin, datang tepat waktu. Saya pun juga harus memberikan contoh atau panutan itu sendiri. Saya sendiri juga datang dengan tepat waktu. Terus juga kalau misalnya bagi siswa-siswa yang terlambat, misalnya sudah 2 kali nih kita bimbing, kita ajak ketemu dengan wali kelas, guru BK untuk kita bimbing bersama. Tapi kalau misalnya nih masih ada lagi nih, udah 2 kali udah dibimbing, kita bina bareng-bareng, ternyata masih aja terlambat. Kita panggil orang tuanya kalau memang sudah sampai terlambat 3 kali. Jadi kita bekerja sama dengan orang tuanya supaya kita bisa memberikan perhatian yang lebih pada anak kita ataupun pada anak didik kita. Wow, setuju Bu. Berarti ada kolaborasi di sana ya. Mm, Jadi mm, tadi mm. Bu Danik bilang memang harus lebih ya perhatian dari kita gitu. Jadi kitanya sendiri harus menjadi teladan ya Bu untuk murid kita itu sendiri gitu. Setelah kita menjadi teladan gitu, mungkin mereka bisa mencontoh kalau mereka juga masih tetap seperti itu 2, 3 kali mungkin kita bisa komunikasikan dengan orang tuanya gitu ya. Selain tadi Ya, guru BK juga kita libatkan, wali kelas gitu ya Bu. Wah, rencana yang sungguh luar biasa Bu Danik ya. ya, Saya ya. sangat setuju sekali. Kira-kira ini kapan Bu Ya, dilaksanakannya? secepatnya akan dilaksanakan dengan nanti kita pembelajaran berlangsung ini, Bu. Oke. Mm. Jadi secepatnya ya Bu ya Ya, ya. tentunya di pembelajaran kita ini gitu ya. Mm, 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 mm. Oke, oke, oke. Senang sekali nih Bu obrolan kita. Saya nanti mau denger lagi nih sharingnya Ibu. Apakah masih tetap seperti itu gitu dengan setelah kita obrolan ini gitu nanti Mm, mm, minggu mm. depan saya mau nanya lagi nih sama Bu Ya, Danik. ya, Jangan ya. bosan ya Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu Is. Setelah saya ngobrol dengan Bu Is, akhirnya saya jadi makin termotivasi lagi untuk membimbing anak-anak supaya makin disiplin nih dan makin tercerahkan setelah kita ngobrol kali ini. Alhamdulillah. Oke, makasih Bu Dani Hmm. atas sharingnya kita siang hari ini. Ya, Oke, nanti sampai ketemu minggu depan ya. Nanti ya, saya mau nanya-nanya lagi nih sama Bu Dani. ya. Terima kasih Bu Dani. Ya, terima kasih Bu Is. Selamat siang. Ya, selamat siang.